Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya tertuju kepada Allah, Rabb semesta alam. Tak ada yang lain yang lebih patut untuk kita puja dan kita puji atas semua nikmat yang telah kita peroleh selain puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah lah kita hidup, hanya karena Allah lah kita masih tetap menjadi seorang muslim, hanya karena Allah lah kita masih bisa makan, minum, belajar, bekerja dan sebagainya. Maka tak ada yang lain yang lebih pantas bagi kita untuk senantiasa tak putus-putus melantunkan puji syukur alhamdulillah atas semua ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam pendobrak kemungkaran dan kemusyrikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena perantara beliaulah Allah memberikan kita semua nikmat yang paling besar, yakni nikmat Islam dan nikmat iman. Tidak lupa khotib mengingatkan kepada diri sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan iman dan takwa kita dapat bertahan di tengah bencana dan kesulitan hidup. Lebih dari itu, iman dan takwa dapat menjadi modal bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, musibah merupakan suatu fakta kehidupan yang tidak dapat diingkari. Musibah biasanya muncul tanpa diduga, tiba-tiba dan menimbulkan dampak tertentu kepada manusia. Dampak tersebut bisa berupa kerusakan atau kehilangan nyawa, cacat, kehilangan harta benda dan sumber penghidupan. Pada intinya, dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, musibah selalu dikaitkan dengan semua peristiwa yang menyakitkan, menyengsarakan, dan bernilai negatif yang menimpa manusia. Musibah dalam konteks ini merupakan peristiwa yang menimpa manusia, baik yang berasal dari peristiwa alam maupun sosial. Namun sesungguhnya kata musibah dalam Al-Quran secara umum mengacu pada sesuatu yang netral, tidak negatif ataupun positif. Kata musibah berasal dari kata asabah yang berarti sesuatu yang menimpa kita. Dalam istilah Al-Quran, apa saja yang menimpa manusia disebut dengan musibah, baik yang berwujud kebaikan atau keburukan bagi manusia. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likay la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari
dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya padamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Pada firman-Nya yang lain, Allah menjelaskan bahwa jika musibah yang berupa kebaikan, maka hal itu berasal dari Allah. Dan bila musibah berupa keburukan yang kemudian disebut dengan bencana, maka karena perbuatan manusia sendiri. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula, wa kafaa billahi shahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Quran surat An-Nisa ayat 79. Sidang Jumat yang berbahagia, berdasarkan penjelasan tadi, Al-Quran juga secara jelas dan sempurna menguraikan bahwa tidak semua musibah adalah bencana. Musibah yang disebut bencana dan bermakna negatif adalah musibah yang mendatangkan keburukan bagi manusia, dan hal itu merupakan hasil dari perbuatan manusia sendiri, bukan dari Allah, meskipun secara kasat mata musibah itu terjadi dari alam, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Ketika musibah diartikan dengan penilaian yang negatif atau mendatangkan keburukan, maka manusia dianjurkan untuk memaknainya dengan mengembalikan esensi peristiwanya kepada Allah. Dengan demikian, dalam konteks ini, manusia harus menyadari sepenuhnya bahwa dirinya hanyalah pelaku dan penerima. Sebab cobaan Allah berupa sesuatu yang dinilai tidak baik tersebut, Allah menyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan memahami arti kata musibah seperti itu, maka musibah yang bernilai negatif merupakan salah satu cobaan dan ujian yang berupa keburukan. Dalam Al-Quran, cobaan dan ujian tersebut disebut dengan istilah bala, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wan naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 150. Di samping berfungsi sebagai ujian dan cobaan yang berupa keburukan, bala juga merupakan ujian dan cobaan yang berupa kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum illa wa taqu innahu was-sami'ul 'alim.
Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.